Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagian jamaah ada yang bertanya bahwa ibadah Ramadan ini masih cukup lama, artinya masih 1 bulan lebih. Tapi kenapa kemudian kita sudah mulai membahas tema Ramadan? Nah, ini tentu ada beberapa bagian yang akan dibahas dalam pengajian ini. Yang pertama nanti secara umum terkait dengan tuntunan ibadah Ramadan. Kemudian nanti ada secara khusus akan dibahas tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Ada juga iktikaf dan lain sebagainya, tentu juga terkait dengan putusan hisab. Nah, ibaratnya saya ini sedang mengawali, memberikan pengantar lah sedikit terkait dengan tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Terkait dengan ibadah yang difahami oleh Muhammadiyah dan sudah sering kita dengar. Nah, ibadah di bulan Ramadan ini syarat dengan ritual atau jenis ibadah mahdhah yang tata cara, aturannya, waktunya, jumlahnya, dan lain sebagainya sudah ditentukan oleh syariat. Maka tentu ketika kita mensikapi ibadah-ibadah mahdhah ini harus kita menggunakan aturan dan prinsip-prinsip dasarnya. Pertama adalah tentu ittiba'. Kita mengikuti aturan atau cara yang sudah dituntunkan dalam Islam, baik dalam Quran maupun secara lebih khusus spesifik dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya kira awal untuk membahas tentang berbagai hal yang nanti juga akan dilanjutkan oleh pemateri lain dengan tema yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, kalau tema yang beredar terkait dengan tuntunan ibadah Ramadan, maka sebenarnya secara umum kita bisa membagi ibadah di bulan Ramadan itu menjadi 2 secara umum. Ada shiyamur Ramadan dan ada qiyamur Ramadan. Maka 2 versi hadis ini pun juga sering kita dengar. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban dan seterusnya. Ada lagi man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu dalam hadis Ibnu Majah ada yang memang mempersoalkan validitas atau kekuatan hadisnya. Tapi kalau mengacu pada beberapa hadis yang sahih minimal hasan, ini memiliki makna yang sama atau pada prinsipnya sama. Nah, sehingga dalam hadis Ibnu Majah itu menggabungkan antara 2 jenis ibadah ini, Shiyamur Ramadan dan Qiyamur Ramadan. Untuk malam ini kita fokus pembahasannya pada puasa Ramadannya. Nanti iktikaf, zakat, dan lain sebagainya akan dibahas pada kajian atau jadwal pengajian berikutnya. Hal-hal yang sepele yang perlu kita lihat, mungkin nanti juga hal-hal yang sudah lumrah tentu tidak akan saya jabarkan, saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama, kalau kita melihat esensi dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, tentu kita harus merujuk pada definisi syar'inya. Untuk bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang definisi syar'i, kita bisa merujuk juga pada definisi lughahnya. Secara umum sudah sering kita baca dan ada termasuk dalam buku tuntunan Ramadan ini, bahwa secara bahasa
Siyam itu berarti al-imsak wal kaffu anhu. Ada yang mengatakan al-imsak wa tarku anis syai'. Intinya adalah menahan di situ. Apa yang ditahan? Kalau kita telah berpindah dari proses beribadah sekedar menggugurkan kewajiban menuju pada bentuk ibadah yang ihsan, yang maksimal sebagai penghambaan kita kepada Allah, maka tentu yang imsak, yang ditahan itu tidak sekedar mubtilatus syiyam, hal-hal yang membatalkan, tetapi yang ditinggalkan pun juga hal-hal yang mengurangi pahala dan keberkahan serta idealitas dari puasa yang kita lakukan. Secara pengertian syar'i juga sudah banyak, tapi saya seringkali mengkritisi kalau kita terus mempopulerkan atau menyampaikan makna puasa secara syar'i dalam pengertian seperti ini, biasanya puasa kita cenderung konvensional. Ya itu saja dari tahun ke tahun. Karena selalu didefinisikan menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini satu definisi yang cukup holistik, yang cukup luas dan bahkan sangat ideal untuk kita populerkan sebagaimana disampaikan oleh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir ayat ahkam. Ini tentu semakin memperkuat definisi yang sudah ditetapkan atau yang ada dalam tuntunan Ramadan. Di situ dikatakan as-syiyam fi syar'i huwa al-imsak anit ta'am wasyarab wal jima' ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, tadi sampai di situ. Lalu didefinisikan lebih lanjut wa kamaluhu bijtinabil mahzurat wa adamil wuqu' fil muharramat. Ini saya kira satu penekanan yang perlu kita populerkan lebih lanjut. Bahwa ibadah puasa itu tidak hanya sekedar sah atau tidak sahnya, tapi kalau kita sudah harus berpikir dan berusaha untuk kamalnya, kesempurnaannya. Maka puasa yang sempurna itu ketika kita berhasil meninggalkan al-mahzurat, segala hal yang dilarang oleh agama, baik yang makruh ataupun bahkan yang haram. Wa adamil wuqu' fil muharramat, dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, sehingga dalam putusan tarjih dikatakan sebenarnya bentuk ibadah yang kita lakukan itu ada yang bersifat fi'liyah, perbuatan, mengerjakan, dan ada yang bersifat tarkiyah. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya melakukan sesuatu dan ada yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Maka ibadah puasa itu bagian dari ibadah dalam rangka meninggalkan sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Makan, minum, dan lain sebagainya. Yang lain kemudian kalau kita bicara tentang puasa, tentu dasar legalitasnya, dasar hukumnya banyak kita temukan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Nah, untuk memperkaya ilmu kita tentang persoalan ini, saya ingin mengajak memahami Al-Baqarah 183 ini lewat 4 kata kunci, sehingga kita bisa memahami dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini akan lebih sempurna, maksimal dibandingkan dengan puasa-puasa sebelumnya. Nah, ini juga mungkin kajian Kapita Selekta, tetapi juga ada aspek tafsirnya. Ini ada di dalam tafsir At-Tanwir yang belum masuk pada jilid yang kedua dan seterusnya, tapi sudah muat di dalam Suara Muhammadiyah. Yang menarik di situ dijelaskan bahwa kalimat atau nida, seruan ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan itu dengan satu seruan
menggunakan kata ya ayyuha. Kemudian di situ allazina amanu. Lalu ada kutiba. Lalu ada cerita kama kutiba alal ladzina min qablikum sampai pada tujuan final ibadah puasa la'allakum tattaqun itu. Di situ dijelaskan pendapat Ibnu Malik, Ibnu Hisam dan lain sebagainya. Ternyata pilihan ya ayyuha itu sebagai sebuah seruan yang biasanya digunakan untuk memanggil orang jarak jauh atau memanggil orang yang masih dalam posisi tertidur lelap. Itu umumnya. Tetapi juga kadang digunakan untuk memanggil dengan jarak yang dekat sebagai sebuah penekanan akan pentingnya objek yang akan diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian identitas orang yang diseru itu disebutkan, yaitu allazina amanu. Menjadi tambah filosofis, menjadi tambah unik seruan Allah di dalam ayat ini. Kita tahu bahwa orang beriman itu adalah orang yang identitasnya itu dianggap paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman itu dekat, kenapa harus dipanggil dengan seruan yang umumnya digunakan untuk seruan orang yang berada pada posisi tertidur atau jarak jauh? Maka secara filosofis itu disebutkan ini untuk memberikan sebuah bekas yang terus diingat akan objek seruan yang maha penting itu. Nah, sehingga dua kalimat itu menyatu, ya ayyuhallazina amanu. Yang kalau kita kaji dalam Al-Quran, dari sekian ribu ayat Al-Quran, tidak sampai 100 ayat yang diawali dengan wahai orang beriman, yaitu sekitar 89. 11 diantaranya itu ada pada surat Al-Baqarah. Dan lebih khusus lagi, ada pada seruan pada perintah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, maka dalam satu hazanah pemikiran Imam Syafi'i itu mengatakan, setiap ayat yang diawali dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka objek yang dibahas di belakangnya menunjukkan identitas dan karakteristik orang yang beriman. Maka di mana-mana saya selalu menyampaikan bahwa Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah sebagai cermin keimanan. Maka kalau kita ingin menatap kualitas iman kita, maka pandanglah cermin itu. Dan cermin-cermin yang disediakan oleh Allah itu adalah khususnya pada ayat yang diawali dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Nah, maka puasa ini merupakan identitas dan karakteristik orang beriman. Kalau ada orang mengaku Islam, mengaku beriman, kok tidak berpuasa, berarti kehilangan identitas sebagai orang yang beriman. Kemudian, kenapa Allah kok tidak tegas dalam memerintahkan kewajiban puasa? Sebagaimana Allah memerintahkan kewajiban sholat dengan fi'il amr yang sangat tegas, aqimus sholah. Tetapi kenapa Allah menggunakan kata kutiba yang itu merupakan khobariyah, informatif, telah ditetapkan, telah diwajibkan, dan seterusnya. Lagi-lagi, setiap kata, jangankan kata, huruf dalam Al-Quran pun juga memiliki i'jaz, kemukjizatan. Maka pilihan kata kutiba alaikumusiyam telah diwajibkan, ini ternyata memberikan sebuah informasi yang di dalamnya tersirat sebuah perintah yang membutuhkan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Umumnya ayat Al-Quran ketika memerintahkan seseorang dengan kata kutiba, itu umumnya dalam 3 hal. Dalam persoalan nyawa, kutiba alaikumul qisas. Dalam persoalan harta, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut.
dan dalam persoalan kebahagiaan spiritual menurut ulama kutiba alaikumusiyam. Maka para ulama mengatakan digunakannya kata kutiba dalam Quran untuk memberikan sebuah perintah dengan kesadaran yang sangat tinggi, seukuran di mana puasa itu diperintahkan atau tidak, manusia sebenarnya membutuhkan puasa. Sebagaimana Allah kutiba alaikumusiyam perintahnya, tetapi juga kutiba alaikumul qisas. Nah, sehingga kalau kita bertanya, siapa sih orang yang tidak ingin nyawanya selamat? Ada ayat atau tidak ada ayat yang memerintahkan kita melindungi nyawa, kita akan berusaha untuk menyelamatkan jiwa kita. Begitu pula dalam persoalan harta. Siapa sih orang yang tidak ingin hartanya itu terlindungi selamat dari pencurian, perampokan, dan kebakaran atau kemusnahan? Ada ayat atau hadis Nabi yang memerintahkan atau tidak, manusia pasti berusaha untuk menjaga hartanya. Maka kutiba alaikumusiyam ini memiliki makna diwajibkan atau tidaknya puasa, manusia pasti akan melakukan suatu perilaku yang mirip seperti puasa. Banyak contohnya, baik dalam hal yang positif maupun dalam hal yang negatif. Kalau dalam hal positif, misalnya para dokter itu terbiasa dengan imsak dalam pengertian puasa, sekalipun dengan mekanisme yang sedikit atau yang berbeda. Ketika orang akan dioperasi, operasi dalam, terutama misalnya seperti operasi usus, rata-rata para dokter akan memerintahkan pasien calon yang akan dioperasi itu untuk menahan diri agar tidak makan dan minum dalam durasi waktu tertentu. Itu praktek puasa dalam lingkungan medis. Positif. Tapi ada juga yang dalam persoalan yang negatif. Insya Allah yang hadir di sini tidak melakukan. Kalau orang-orang yang masih sangat yakin dengan ilmu-ilmu yang tentu dilarang oleh Islam, mungkin masih dilakukan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kata sang dukun, kalau ingin ilmumu mandi, maka poso. Puasanya dengan jenis tertentu. Nah, karena itulah para ulama dan para ilmuwan mengatakan praktek puasa ini sebenarnya sebuah praktek ritual yang sangat tua usianya. Bahkan seusia peradaban manusia itu sendiri. Ternyata orang beriman, sekalipun dengan identitas beriman, diberikan kewajiban puasa, tidak semua orang yang berstatus beriman atau Islam itu akan melakukan secara legowo, ikhlas, tanpa ada tekanan ataupun merasa keterpaksaan. Allah saking sayangnya kepada kita masih menggunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan psikologis. Diceritakan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena menurut persepsi banyak manusia, banyak orang, puasa itu enggak enak. Puasa itu berat. Puasa itu sangat menyakitkan. Tapi Allah berfirman, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Maka tentu maknanya, kalau umat dulu saja bisa, masa sih kita tidak bisa? Pendekatan yang sangat psikologis. Nah, baru kemudian kita masuk pada kaitannya dengan objek puasa itu sendiri. Nah, artinya jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang ibadah siam ini, coba kita merujuk pada ayat dan hadis Nabi untuk memberikan sebuah pemahaman yang utuh tentang puasa ini, sehingga kita bisa meraih predikat takwa itu. Karena untuk meraih predikat takwa itu ternyata Quran menggunakan kata la'alla di situ. La'allakum tattaqun. La'alla itu kan litaroji, sebagai pengharapan. Maka artinya tidak secara otomatis puasa yang kita lakukan itu
bisa menyebabkan kita meraih predikat takwa. Maka tentu kita kaji dan pelajari puasa yang seperti apa yang bisa menyebabkan kita bisa meraih meraih la'allakum tattaqun itu. Kemudian macam-macam puasa saya kira sudah umum. Kalau secara pendekatan hukum ya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Nah yang diwajibkan itu ada puasa Ramadan, ada puasa kafarat, ada puasa nazar, ada puasa sunnah, jenis-jenisnya sudah ditentukan. Maka jangan ditambah-tambah dengan jenis puasa yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ingin puasa awal tahun. Ketika bulan Rajab tiba, ada lagi WA yang beredar. Sekarang tanggal 1 Rajab diperintahkan puasa. Barang siapa yang puasa akan mendapatkan macam-macam. Padahal jenis puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah itu sudah jelas. Nah begitu juga dengan puasa yang dilarang. Jangan sampai kita lakukan antara lain seperti puasa pada Idain dan Ayyamut Tasyrik. Nah ini untuk penetapan akan dibahas nanti dalam kajian berikutnya. Dalam himpunan tarjih juga secara khusus dibicarakan tentang cara berpuasa yang ideal. Berdasarkan pemahaman terhadap ayat Al-Quran, termasuk juga penjelasan-penjelasan hadis Nabi. Maka di sini dikatakan kaifiyatus syiyam idza syahidta sahra Ramadan bi ru'yatil hilal au syahadati adlin au bistikmali Sa'ban salasina yauman ingumma au bil hisab fasum mukhlisan niyataka lillah. Intinya kalau bulan Ramadan itu sudah hadir di tengah kita, maka berpuasalah dengan niat yang tulus, yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin yang kedua di situ wa ajma'as syiyam qabla al-fajri. Kita harus berniat puasa itu sebelum fajar shadiq. Maka ini artinya startnya di situ. Bahwa kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan bahkan seharusnya bahwa mabitun niyah. Niat itu harus bermalam, berapapun durasinya di situ. Illa antakuni haidon out nafsa. Kecuali kalau engkau wahai perempuan dalam keadaan menstruasi atau dalam keadaan nifas, faktiri waqtihi fi yaumin akhar. Maka boleh untuk tidak berpuasa yang konsekuensinya dipuasakan atau dibayar bahasa kita pada hari lain atau di bulan lain. Wa in kunta maridun aw ala safarin falakal iftar. Kalau engkau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka kamu punya hak atau kamu punya kebolehan untuk tidak puasa. Tapi summakdihi, engkau harus membayar puasamu itu, tunaikan puasamu itu mutatabian au mutafarriqan, baik secara berurutan atau secara selang-seling tidak berurutan. Fi yaumin akhir, di hari atau bulan yang lain. Maka di sini artinya bahwa ada klasifikasi atau macam-macam dari umat Islam yang mendapatkan rukhsah. Baik rukhsah itu dengan konsekuensi melakukan atau mengganti di bulan lain, ataupun rukhsah itu dengan tidak ada kewajiban puasa sama sekali dengan membayar fidyah. Nah, maka di sini dikatakan wa in saqqa 'alaika shaum likibarika. Kalau engkau itu terasa berat untuk puasa karena usiamu yang sudah renta, au maradin muzminin la yurja bur'uhu, atau karena sakit yang berlama yang hampir tidak ada harapan kesembuhannya, falakal iftar, maka engkau boleh tidak berpuasa aidon juga.
Tapi wabdi harus membayar fidyah. Bi'it'ami miskin likulli yaumin muddun. Dengan memberi makan orang miskin setiap hari 1 mud. 1 mud itu kira-kira 6 on. Atau kalau kita sekarang ya 1 mud itu 1 porsi makanan ideal yang biasa pada umumnya atau kelaziman yang kita makan. Tetapi di sini ada sebuah ijtihad, ada sebuah putusan yang mengatakan wa kadzalika atau wa kadzali hamlin au irda. Karena di Jogja ini pernah ada seorang ustadz nasional menyampaikan, dan saya dengar betul, kalau orang itu hamil atau menyusui, nah pertanyaannya kenapa dia tidak puasa? Kalau faktornya karena dia khawatir terhadap keselamatan dirinya, beda dengan kalau kekhawatiran itu menyangkut kesehatan bayi. Tetapi yang tentu di sini harus dikritisi ketika mengatakan bahwa orang yang hamil atau sedang menyusui yang khawatir terhadap kesehatan diri dan janinnya boleh tidak berpuasa, tapi harus dibayar plus fidyah. Nah ini tentu bukan taisir, bahkan justru memberatkan 2 kali lipat. Maka di dalam putusan tarjih itu wa kadzali hamlin au irda. Orang hamil atau yang sedang menyusui khawatir terhadap kesehatan diri dan juga bayinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Nah ini menggunakan beberapa dalil termasuk yang dijelaskan berdasarkan asar Ibnu Abbas. Dia diposisikan sebagai yutiqunahu. Nah maka orang yang termasuk kategori yutiqunahu itu bukan hanya orang tua renta, tetapi ada jenis-jenis orang yang bisa dimasukkan dalam posisi yutiqunahu yang konsekuensinya tidak puasa namun bisa diganti fidyah tanpa perlu berpuasa di bulan yang lain. Nah ini mungkin perbedaan-perbedaan dalam khazanah fikih dengan apa yang diputuskan dalam majelis tarjih. Berikutnya menggunakan istilah unsur-unsur pelaksanaan puasa. Karena kalau saya mengkaji putusan-putusan tarjih itu agak sedikit jarang atau bahkan hampir tidak lumrah menggunakan istilah rukun syarat itu. Jadi langsung dalilnya apa, hukumnya apa. Maka ketika bicara tentang puasa ini menggunakan unsur-unsur pelaksanaan puasa. Antara lain unsurnya adalah an-niyah. Nah, apa itu niat? Tentu berdasarkan hadis Bukhari Muslim innamal a'malu binniyat. Lalu di situ ada sarah-sarah hadisnya dan para ulama sepakat mengatakan an-niyatu mahalluhal qalb. Bahwa niat itu letaknya dalam hati. An-niyah itu amalul qalbi. Niat itu esensinya adalah pekerjaan atau perbuatan hati. Kalau kita kaji, ada pendapat yang mengatakan harus dilafazkan, ternyata itu argumennya dalam kitab-kitab klasik itu liyuzakkirul lisanu al-qalba. Sengaja dilafazkan supaya lidah ini mengingatkan hati. Sebenarnya esensinya tetap hati. Maka kalau ditarjih tidak perlu dilafazkan, tapi hati itu yang berbicara. Mulut kita mengatakan bismillah, kemudian kita santap sahur dan seterusnya. Nah ini juga berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah yang terhimpun dalam imam yang 5, maka disebut rawahul khamsah itu. Jadi ada di situ kalimat malam yujmi asyam qoblal fajri fala siyamalah. Inilah yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu harus diniatkan sebelum tulu'ul fajri. Ketika kita makan sahur, kita bangun itu hakikatnya kita niat berazam untuk puasa. Tetapi kalau yang puasa sunnah boleh di tengah hari atau di siang hari itu. Sejak pagi kita belum makan, belum sarapan, belum minum dan lain sebagainya, maka kemudian kita mengatakan, saya belum lapar, saya puasa saja. Misalnya persis hari Senin, itu sah.
Ini bedanya puasa wajib dan puasa sunnah. Lalu unsur yang kedua adalah menahan diri, yang sering disebut dengan imsak, menahan. Nah, sekarang ada kontroversi ketika Muhammadiyah itu menentukan jadwal imsakiyah. Ada yang sangat kritis melihat, apa sih arti imsak itu? Oh, imsak itu artinya menahan diri. Nah, ketika orang teriak mengatakan imsak, imsak, apakah masih boleh kita makan dan minum? Masih boleh. Lalu kenapa kok disebut dengan imsak? Itu sebenarnya lugotan, untuk memberikan sebuah informasi kehati-hatian bahwa akan segera tiba waktu fajar shodiq. Bukan dalam rangka melarang orang untuk makan dan minum. Dalam konteks kehidupan kita sekarang itu ternyata sangat bermanfaat. Ada orang yang sudah nyiapkan beker belum tentu bangun. Bekernya sampai mati ternyata dia tidak bangun juga, saking kelelahan misalnya, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang mengatakan imsak, ibu yang ukurannya terbangun, keluarganya belum makan sahur, bisa kemudian memilih, oh kira-kira kalau memasak nasi tidak cukup, nanti segera akan tulu'ul fajri, sehingga bisa melakukan hal-hal yang lebih efisien dan lebih ringkas. Ya, ini sebenarnya sebuah ijtihad. Maka kalau kita ditanya, kita bisa menjelaskan apa esensi dari jadwal imsakiyah yang diterbitkan dan diputuskan oleh majelis tarjih itu. Itu sekedar mengingatkan bahwa akan segera tibanya tulu'ul fajri, yang itu awal waktu subuh sekaligus juga awal start kita untuk melaksanakan puasa, untuk imsak atau menahan dari segala hal yang membatalkan. Waktu saya kira sudah jelas. Kemudian terkait dengan yang tidak boleh, yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ini beberapa hal tentu perlu kita jelaskan. Sebab sampai sekarang masih banyak orang yang bertanya terkait dengan misalnya orang musafir saja. Ketika orang musafir pilihannya itu mau tetap puasa padahal dia masih kuat, atau tidak berpuasa memanfaatkan rukhsah misalnya. Itu muncul pertanyaan. Tetapi pada prinsipnya adalah orang yang dalam keadaan musafir, apapun posisinya, kuat atau tidak kuat, dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tentu karena rukhsah itu sifatnya pilihan, sehingga orang bisa memilih apakah mengambil azimahnya ataukah mengambil rukhsahnya itu. Tetapi yang jelas dia punya kewajiban untuk mengganti puasa sejumlah yang ditinggalkan. Nah, orang sakit menaun tadi sudah, dia bisa tidak berpuasa dan cukup dibayar menggunakan fidyah. Nah, di situ menggunakan terminologi wa in kuntum, di situ kata mardo. Nah, mardo itu memiliki makna sakit yang serius. Bukan sekedar sakit, jalan ketusuk jarum itu sakit. Ketusuk paku ya sakit. Tetapi jenis sakit yang tidak sampai menyebabkan munculnya rukhsah tidak berpuasa. Nah, orang jompo juga di situ fidyah yutiqunahum. Wanita hamil tadi saya jelaskan dalam putusan tarjih juga termasuk kategori yutiqunahum. Kemudian wanita yang sedang haid dan nifas itu harus mengganti berdasarkan hadis-hadis yang lain. Nah, sekarang dalam fikih kontemporernya sering dipertanyakan tentang bagaimana status pekerja keras, pekerja yang muatan atau jenis pekerjaannya itu membutuhkan ekstra tenaga yang sangat besar. Padahal konsekuensinya dia terikat oleh kontrak dan harus menyelesaikan. Kalau dia tidak menyelesaikan, konsekuensinya macam-macam, bahkan termasuk urusan nafkah keluarga. Maka dalam putusan tarjih ini masuk kategori yutiqunahu. Dia bisa kemudian mengganti dengan fidyah. Nah, untuk memberikan sebuah keyakinan atau ilmu yang sifatnya jelas, maka kita bisa membaca hadis ini, hadis dari Anas bin Malik. Khususnya terkait dengan al-hamil wal murdi' itu, wanita hamil dan
menyusui. Dan ini disarah kemudian termasuk di dalam asar Ibnu Abbas. Bahkan ada hadis mauquf juga dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang status hamil itu diposisikan sama seperti yutiquna. Kemudian aspek lain yang harus kita perhatikan terkait dengan puasa kita nanti adalah sahur dan berbuka. Ini bukan sekedar santapan biasa, tetapi jenis santapan yang memiliki makna spiritual, yang memiliki makna ibadah, dan memiliki aturan-aturan khusus dalam Islam. Maka kalau kita bicara sahur, paling tidak 3 hal ini di samping banyak hal. Pertama adalah esensi atau pentingnya santap sahur dalam Islam. Ternyata banyak sekali hadis yang menunjukkan betapa sahur ini adalah sebuah tamyiz, pembeda antara tata cara puasa Islami atau menurut syariat Islam dengan tata cara puasa yang tidak berdasarkan syariat Islam, termasuk di kalangan ahlul kitab. Maka di situ dalam hadis Nabi itu dianjurkan dengan sangat, bahkan dikatakan di situ al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahur. Itu pembeda. Kemudian berikutnya keberkahan. Keberkahan. Nah, di situ dikatakan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Mayal barokah, antara lain di situ dijelaskan al barokatu hiya ziyadatul khair. Ada aspek kebaikan yang bisa kita rasakan. Beda antara orang yang puasa dengan makan sahur dan tidak. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan kesunahan mengakhirkan makan sahur. Ini menjadi catatan buat takmir masjid, kadangkala juga sahurnya itu atau informasi sahur agak terlalu malam misalnya. Padahal hadis Nabi, dan itu kemudian ditegaskan, minas sunnati takhirus sahur wa ta'jilul futur. Maka kita sudah melaksanakan takjilan, menyegerakan berbuka, nah suatu saat kita akan mengadakan takhiran dari sahur itu. Jadi pelaksanaannya lebih akhir. Karena waktu terbatas, saya langsung pada kalau hal yang membatalkan nanti saya kira sudah jelas dan kita diskusikan. Beberapa hadis juga ada. Lalu yang menjadi kontroversi yang lain adalah qada puasa untuk orang di bawah perwalian. Itu juga dijelaskan dalam putusan tarjih. Karena di kalangan para ulama itu terjadi kontroversi. Ibadah yang bersifat jasadiyah atau badaniyah itu, apalagi itu ketika seseorang itu meninggal, dikaitkan dengan hadis idza matal insanu atau idza mata ibnu Adam. Tetapi karena ada hadis-hadis khusus yang menjelaskan, baik itu yang langsung disampaikan oleh Rasul ataupun lewat interaksi percakapan Nabi dengan para sahabat, di situ jelas man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Tentu orang yang mempuasakannya itu adalah orang yang sanggup dan dia bisa melaksanakan itu. Kemudian kita bicara tentang hikmah, tujuan hikmah dan rahasia tentu sangat banyak. Nah, ini banyak hal yang bisa kita temukan. Tapi saya selalu mengatakan, bedakan antara tujuan, hikmah, dan rahasia. Sebab kalau tujuan itu masuk dalam kategori maqasid syariah, dia itu menjadi tujuan esensi, tujuan yang sangat pokok dalam agama. Beda dengan hikmah, itu dampak positif yang bisa dirasakan. Nah, ini sudah banyak penggalian secara ilmiah, baik di kalangan umat Islam bahkan di luar umat Islam. Bahkan puasa ini oleh komentar para ulama itu dikategorikan sebagai sebuah proses imunisasi yang bersifat ilahiyah. Jangankan para ulama dengan berbagai macam komentarnya, seperti misalnya di kalangan para atiba al-batnu asluda wal hamiyatu asludawa, tetapi orang non muslim pun juga mengakui. Misalnya di sini banyak satu penjelasan di situ. Puasa merupakan sebuah institusi yang tua dalam peradaban umat manusia. Nah, bahkan di situ terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan, kebahagiaan spiritual, dan lain sebagainya.
Sampai-sampai Herbert Shelton itu mengatakan puasa harus diakui sebagai proses fundamental dan radikal yang lebih tua daripada cara lain apapun untuk merawat organisme yang sakit atau bahkan yang rusak. Nah, ini hikmah. Maka kita jangan sampai terpengaruh oleh iklan. Gara-gara kita memiliki mah tertentu seolah-olah kok berat untuk berpuasa. Padahal dengan puasa itu tentu dengan syarat-syarat dan menurut pemeriksaan atau apa yang dikatakan oleh dokter yang bisa dipertanggungjawabkan, justru ini bagian dari proses yang menyebabkan fungsi organisme dalam tubuh kita itu menjadi sehat. Begitu juga dengan komentar para ulama. Hadirin rahimakumullah, jadi secara ringkas saya ingin katakan bahwa terkait dengan tuntunan ibadah di bulan Ramadan, khususnya terkait dengan puasa ini, maka tentu kualitas puasa terus harus kita tingkatkan dengan semirip mungkin dengan apa yang sudah dituntunkan, baik dalam hal-hal yang sunnah, apalagi dalam hal-hal yang wajib. Nah, untuk meraih la'allakum tattaqun, ternyata di situ berdasarkan penjelasan Rasul, tidak hanya puasa, tapi man soma dan man qoma. Nah, somanya sudah kita bahas sekarang, sekalipun sebagian kecil diantaranya karena keterbatasan waktu. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya akan dijelaskan tentang qiyamul Ramadan terkait dengan tarawihnya, iktikafnya, zakatnya, dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi pancingan sekaligus pembuka untuk diskusi kita. Saya cukupkan dulu, saya berikan kepada pembawa acara. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya teruskan. Bapak Ibu jamaah, kita